Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Stolen, yaitu film aksi tahun 2012 asal Amerika, yang disutradarai oleh Simon West dan dibintangi oleh Nicolas Cage, Will Montgomery. Film Stolen berdurasi 1 jam 35 menit 50 detik, mengisahkan tentang pencuri yang bernama William Montgomery. Will merupakan seorang pencuri kelas kakap yang sangat lihai dalam menyusun rencana untuk melaksanakan misinya. Kehidupan rumah tangga Will tidak berjalan baik. Dia bercerai dengan istrinya, sedangkan putrinya bernama Allison ikut tinggal bersama sang ibu. Hingga suatu hari, putri Will yang bernama Allison diculik dan disekap dalam sebuah taksi. Dia dijadikan sandera oleh Vincent yang merupakan mantan rekan seprofesinya dahulu. Vincent mengatakan jika Will ingin putrinya selamat, maka ia harus menyerahkan uang tebusan $10 juta. Kemudian Will meminta bantuan Riley. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu, karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Film diawali ketika Will bersama dua rekannya, Vincent dan Riley, berada dalam sebuah mobil van sambil mendengarkan musik. Mereka sedang menunggu temannya Hoyt mematikan sistem keamanan bangunan yang akan menjadi target perampokan. Hoyt mengabarkan bahwa dia telah berhasil mematikan sistem keamanan. Mainframe now. The blouse is open. Undoing the bra strap now. Mobil pun berjalan dan berhenti tepat di depan toko berlian Paris Diamond Exchange. Will dan Vincent turun, sedangkan Riley berpindah ke kursi kemudi dan pergi. Will dan Vincent masuk ke toko mainan yang berada di samping toko berlian. Sementara itu, di gedung lain FBI sedang memantau mereka dan mendengarkan suara pergerakan mereka dalam toko tersebut. Sir, I've got seismic. Sounds like they blew a wall. Will dan Vincent menghancurkan dinding toko mainan dan mereka tiba di ruang berangkas. Berangkas pun dihancurkan dengan memasukkan cairan peledak. Di saat bersamaan, FBI yang berada di luar pintu bersiap-siap masuk. FBI terkejut dan bingung karena mereka tidak menemukan siapapun di ruangan berangkas toko berlian. Harlan sadar bahwa mereka sudah tertipu. Pencurian yang sebenarnya sedang berlangsung di sebuah bank yang tidak jauh dari toko berlian tersebut. Dinding yang diledakkan oleh Will dan Vincent tadi ternyata merupakan lorong bawah tanah yang menuju ke sebuah bank. Mereka berhasil masuk ke dalam berangkas bank dan Vincent menatap emas yang sangat banyak. Sementara itu, Will memasukkan uang ke dalam tas dan mengingatkan Vincent agar fokus karena waktunya tidak banyak. Stay focused. This is the ultimate bright shiny thing. FBI hampir tiba di bank tersebut. Will dan Vincent kabur lewat pintu belakang, sedangkan teman mereka sudah menunggu. Saat Will dan Vincent keluar di pintu belakang, ada seorang pria tua yang sedang membuang sampah. Vincent langsung memukulnya hingga pria tua itu jatuh dan menodongkan senjatanya. Will menghentikan Vincent dan berkata tidak boleh ada pembunuhan. Vincent berkata bahwa dia tidak ingin dipenjara lagi. Pria tua ini telah melihat wajahnya. Oh, you have to hit him so hard. He saw our faces. No homicide. No, I'm not going back to prison. Not again. In this Terjadi perkelahian di antara mereka. Will mencoba menahan Vincent dan tanpa sengaja Vincent menembak kakinya sendiri. Will menarik Vincent dan memasukkannya ke dalam mobil. Will mencoba kembali berusaha mengambil tas berisi uang yang terjatuh. Hoyt yang sedang duduk di kursi kemudi tanpa berpikir panjang pergi meninggalkan Will. On his own now, baby. The ride is gone. Tidak lama kemudian, polisi pun datang. Will menyerang polisi dan melarikan diri dengan mobil polisi. Aksi kejar-kejaran pun tidak terhindarkan.
got him. There he is. Will terdesak hingga tidak bisa lari dan dia menyerahkan diri. Akan tetapi, FBI tidak bisa menemukan uang curian tersebut. Where's the money? Scene beralih. 8 tahun kemudian, Will bebas dari penjara. Di perjalanan pulang, ia membeli boneka untuk putrinya. Seorang agen FBI, Fletcher, meminta Will masuk ke dalam mobil karena Harlan ingin bertemu. Harlan saat ini masih curiga bahwa uang yang dicuri telah disembunyikan oleh Will. Harlan pun juga menyampaikan bahwa temannya Vincent sudah meninggal. Will merasa sedih. You know that Vincent is dead, right? Will turun dari mobil dan menemui putrinya Allison. Putrinya terkejut dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Will di sini. Allison memberikan paket yang tiba tadi pagi kepada Will yang ditujukan untuknya. Will dan Allison berbincang-bincang di kafe. Will memberikan boneka kepada putrinya dan membacakan kertas yang sebelumnya sudah dia tulis yang berisikan permohonan maaf. Putrinya pun pergi terburu-buru meninggalkan Will. Keep it. I'm not 7 anymore. Scene beralih. Will pergi ke bar untuk menemui Riley yang bekerja di bar setelah 8 tahun tidak bertemu. Riley terkejut dan merasa sangat senang bisa bertemu dengan Will. Riley mengucapkan terima kasih karena Will tidak mengadukannya ke polisi. Saat mereka asyik berbicara, terdengar nada panggilan masuk sebuah ponsel dari dalam paket yang dibawa oleh Will. Ternyata itu adalah telepon dari teman lamanya, Vincent. Up your package. Will terkejut dan bahagia mengetahui bahwa Vincent masih hidup. Vincent mengatakan bahwa sejak kejadian itu hidupnya menjadi berantakan sehingga ia harus mengganti identitasnya agar bisa lari dari kejaran FBI. Will merasa bersalah dan meminta maaf kepada Vincent. Vincent meminta uang bagiannya $10 juta dari hasil pencurian yang mereka lakukan 8 tahun yang lalu. Dollars that was going to change our lives forever. Vinny, there is no cash. Will menjelaskan bahwa uang itu tidak ada. Dia membakar uangnya pada saat dia terkepung agar tidak menjadi barang bukti yang memberatkan hukumannya. Tapi Vincent tidak percaya. Will mendengar suara seorang perempuan yang tidak asing baginya. Dia bertanya suara siapa di sana. Vincent berkata bahwa dia sekarang bekerja sebagai supir taksi dan saat ini dia sedang bersama seorang gadis yang akan pergi konsultasi kejiwaan. Will sadar bahwa putrinya Allison telah menjadi sandra. Vincent meminta uang tebusan $10 juta jika ingin putrinya dibebaskan, tapi jika tidak, putrinya akan mati. Vincent kemudian mematikan telepon. But this all depends on you. Harlan dan Fletcher mengikuti Will yang panik dan berjalan ke kerumunan. Will tahu bahwa dia sedang diikuti. Tidak lama kemudian ponsel Will berdering. Vincent menelepon dan bertanya apakah Will sudah menyiapkan uangnya. Will berkata bahwa uang itu tidak ada padanya dan meminta waktu 24 jam untuk mengambil uang itu dalam sebuah truk di tas kolosa. My lawyer has it in a trust, so I need 24 hours. Rings and you pick it up. You miss a single phone call from me. Vincent memberi Will waktu 12 jam dan setiap dia menelpon, Will harus mengangkatnya. Jika tidak, putrinya akan mati. Vincent mengingatkan bahwa ponsel yang ada padanya sudah dipasang GPS dan akan memantau lokasinya. Will membeli sebuah ponsel, kemudian dia menuju stasiun kereta. Saat Will berada di dalam kereta yang menuju Tuscaloosa, Will meletakkan ponsel yang baru dibelinya di rak yang ada di atas kursi penumpang. Will kemudian turun dan kereta pun berangkat. Scene beralih.
Ellison yang berada dalam bagasi taksi milik Vincent merusak melepaskan kabel lampu rem. Kemudian seorang pria masuk ke dalam taksi. Vincent berkata bahwa dia sedang libur. Penumpang itu memohon agar dia diantarkan ke tempat pacarnya. Ellison berteriak meminta tolong. Dia membuat lubang pada kursi dan mencoba menyentuh penumpang tapi tidak berhasil. Vincent merasa kesal dengan penumpang lalu memukul dan menariknya keluar. Ellison mencoba meraih ponsel penumpang yang tertinggal untuk mencari bantuan. Vincent tiba-tiba berhenti mendadak menyebabkan ponsel itu pun terjatuh. Polisi memberikan kode agar Vincent menghentikan taksinya. Polisi meminta Vincent untuk menunjukkan SIM dan STNK-nya. Polisi mengatakan bahwa lampu rem taksinya tidak menyala dan menyuruh Vincent untuk memperbaiki taksinya. Saat polisi akan pergi, dia meminta Vincent membuka bagasi. Vincent berpura-pura membuka bagasi dan langsung menembak polisi hingga tewas. Vincent menoleh ke belakang, bagasi pun telah terbuka. Ellison lari, berteriak meminta pertolongan dan tidak ada yang mendengarnya. Vincent berhasil menangkap dan membius Ellison. Kemudian dia memasukkan kembali Ellison ke dalam bagasi. Scene beralih. Shit! Will Montgomery is here to see you. Will pergi menemui Harlan di kantornya. Will mengatakan bahwa Vincent masih hidup dan putrinya diculik dijadikan sandera oleh Vincent. Will juga menceritakan agar dirinya menyerahkan uang curian itu kepada Vincent. Will mengatakan bahwa uang itu telah dibakar agar tidak ada barang bukti yang memberatkannya di persidangan. Harlan tidak percaya dengan semua yang dikatakan oleh Will dan menganggap Will sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengambil uang 10 juta itu dan kabur ke luar negeri. And jump onto a cigarette boat and zip down to the Bahamas where you can. Fletcher bersama rekannya membawa Will ke ruang tahanan. Saat berada di dalam lift, Will menyerang Fletcher dan rekannya. Will kemudian mengambil kartu akses Fletcher untuk mencari informasi tentang Vincent dan teman lamanya Hoyt. Will kemudian keluar dari kantor FBI tepat sebelum alarm darurat berbunyi. Scene beralih. Harlan kemudian memerintahkan timnya ke apartemen nomor 9 di Jalan St. Cloud nomor 23 karena Will akan bertemu Hyde di sana. Saat Hyde akan masuk ke apartemennya, Will memukul dan menodongkan senjata kepadanya. Will meminta penjelasan tentang rencana Vincent dan Hyde yang bekerja sama menculik putrinya. Where's Vincent? Vincent's dead, man. Hoyt mengatakan Vincent merencanakan ini karena dia dendam. Will melihat keluar jendela dan FBI sudah tiba. Tiba-tiba Hoyt menyerang Will dan terjadi tembak-menembak di antara mereka. Hoyt membuka pintu dan FBI langsung menembak Hoyt. Will kabur dan dia tertabrak oleh taksi. Dia ingat bahwa putrinya juga naik taksi yang sama. Dia menodongkan senjata dan menyandera sopir taksi. Will memerintahkan supir taksi untuk menghubungi bosnya dan bertanya tentang seorang pengemudi taksi yang memakai kaki palsu. Leg. He's a white man with a fake leg. Maybe missing some fingers. Bos taksi mengatakan bahwa orang itu sedang berada di perempatan Prancis, Burgundy, dan St. Philip dengan nomor taksinya 5K20. Will terjebak macet saat mencari taksi milik Vincent dan memutuskan berlari mengejar taksi tersebut. Dia mengeluarkan senjata dan menarik sopir taksi yang ternyata itu bukanlah Vincent. Nomor taksi itu telah ditukar sebelumnya oleh Vincent dan memasukkan GPS miliknya ke dalam taksi orang lain. FBI tiba dan menangkap Will. Ponsel milik Will berbunyi dan meminta mereka untuk mengangkat teleponnya. Jika tidak, putrinya akan mati. FBI tidak percaya apa yang dikatakannya. Will kemudian menyerang FBI dan terjadi kecelakaan.
Will yang kesakitan keluar dari mobil dan menjawab telepon dari Vincent. Dia memohon dan meyakinkannya bahwa uang itu benar-benar tidak ada dan dia berjanji akan mendapatkan uang itu bagaimanapun caranya. Scene beralih. Will menelpon Riley dan berbicara dalam bahasa Swedia. Will meminta Riley agar bertemu dengannya dalam waktu 5 menit. Will menceritakan semua masalah yang ia alami dan sangat membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan putrinya. Will bermaksud untuk mencuri bank yang pernah mereka curi 8 tahun lalu. Riley merasa keberatan karena dia tidak ingin mengulang masa lalunya. Will juga mengatakan tidak ingin, tapi dia harus melakukan itu demi menyelamatkan putrinya. Riley merasa kasihan dan bersedia membantunya. Scene beralih. 6 blocks away from the bank. Do you realize that? Have a little faith. Will dan Riley menyusuri lorong pipa air bawah tanah menuju bank yang menjadi target pencurian. Mereka menggunakan las untuk menembus lantai bank dan melelehkan emas. Emas-emas yang meleleh jatuh ke genangan air dan Riley mengumpulkan emas-emas tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Alarm kebakaran pun berbunyi dan mereka bersegera untuk pergi. Harlan dan Fletcher mendapatkan laporan bahwa ada yang mencoba membobol bank dan menyebabkan alarm darurat berbunyi. Harlan menduga bahwa itu adalah perbuatan Will. Harlan tiba di bank dan meminta manajer bank untuk segera membuka brankas. Harlan dan Fletcher terkejut melihat asap dan emas yang meleleh. Harlan mendapatkan laporan bahwa ada mobil yang dicurigai sedang menuju kapal feri. Harlan mengatakan bahwa menunggu waktu yang tepat untuk menangkapnya. Polisi kemudian mengepung mobil tersebut dan menemukan bahwa hanya ada Riley dengan sebuah patung di sampingnya. Happy Fat Tuesday, officer. Ternyata Will telah pergi dengan mobil lainnya menemui Vincent di tempat netral untuk menukar emas tersebut dengan putrinya. Will menyerahkan emas kepada Vincent dan memintanya untuk membebaskan putrinya. Vincent menumpahkan minyak dan menyalakan api. Will langsung menyerang Vincent yang sedang memegang senjata dan Will pun tertembak di bagian perutnya. Perkelahian pun tak terhindarkan, api dengan cepat membakar mobil sedangkan Ellison masih berada dalam bagasi. Mengetahui hal itu, Will mengemudikan mobil tersebut dan terjun ke dalam danau. Saat Will ingin membuka bagasi, Vincent pun menyerang Will dari belakang dan Will berhasil memukul Vincent. Will mengambil sebatang besi dan mengeluarkan Ellison yang hampir kehabisan nafas. Saat tiba di pinggir danau, Vincent ternyata masih hidup dan mencoba menyerang Will. Will kemudian menusuknya dengan besi dan mendorongnya ke dalam bagasi dan menutup pintunya, kemudian mobil pun tenggelam. Ellison berteriak meminta pertolongan. Harlan dan Fletcher pun tiba dan bersegera membawa Will ke rumah sakit menggunakan helikopter. Dalam perjalanan, Ellison menangis dan bertanya apakah ayahnya akan kembali di penjara. Harlan berkata bahwa yang mencuri emas itu adalah Vincent. Scene beralih. Dalam sebuah mobil, Ellison dan Riley pergi menuju rumah mobil yang berada di tepi pantai. Dan ternyata Will keluar dengan membawa bahan makanan yang akan dimasak untuk makan siang mereka. Saat Will berjalan ke mobil pick-up milik Riley, dia melihat bongkahan emas yang tersembunyi dalam bak mobil Riley. Will dan Riley pun berbicara untuk memutuskan apa yang akan dia lakukan pada emas tersebut. Di sebuah kapal, Harlan dan Fletcher mengamati dan mendengarkan pembicaraan mereka. He's got it.
He's got that missing 10 pounds of gold. That's what they're talking. Awalnya, Will akan membuang emas tersebut, kemudian dia mengurungkan niatnya. Riley berkata, ya jual saja, menjadi kaya dan kembali ke penjara. Will langsung melemparkan emas tersebut ke laut. Oh, thank you, Will. Will dan Riley meninggalkan tempat pembicaraan mereka dan film memperlihatkan bongkahan emas terletak di atas piring. Sedangkan yang dilempar ke laut oleh Will bukanlah emas, melainkan benda lain yang ada di atas piring tadi, dan film pun tamat. Nah sahabat, demikian alur cerita film Stolen. Dari film tersebut ada pesan tersirat yang dapat diambil. Di antaranya, keputusan atau tindakan yang kita ambil dalam hidup ini sejatinya tidak hanya akan berdampak pada diri kita sendiri, akan tetapi juga memberikan dampak terhadap keluarga atau orang-orang yang kita cintai. Maka dari itu, pentingnya bersikap bijaksana dan memikirkan dengan matang dalam mengambil suatu keputusan sehingga tidak merugikan diri sendiri dan membuat orang yang mencintai kita merasa kecewa. Sampai jumpa di ulasan video berikutnya. Terima kasih.